Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Ramadan, NIM 1803010007 dari Minat Hama Penyakit Tanaman 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang hama-hama tanaman perkebunan, yaitu hama pada tanaman kelapa sawit yang pertama, ulat api dan ulat kantong, dan hama pada tanaman perkebunan kakao, yaitu Helopeltis atau penghisap buah kakao. Mari kita saksikan videonya berikut ini. Yang pertama yaitu hama kelapa sawit, yaitu ulat api atau Cetacea asigna. Adapun lokasi pengamatan ulat api ini yaitu di PT Baharuni, Desa Kuala Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Klasifikasi ulat api. Yang pertama Phylum Arthropoda, Kingdom Animalia, Class Insecta, Ordo Lepidoptera, Famili Limacodidae, Genus Cetacea, spesies Cetacea asigna. Siklus hidup ulat api dimulai dari telur, kemudian larva, kemudian pupa, dan kemudian imago. Ulat api membutuhkan 86 sampai 109 hari untuk melakukan satu kali siklus hidup. Ulat api adalah salah satu musuh yang sangat ditakuti dalam perkebunan kelapa sawit, karena serangan ulat api akan menurunkan produktivitas tanaman kelapa sawit. Ulat api menyerang tanaman kelapa sawit pada fase larva. Selanjutnya yaitu biologi hama. Yang pertama telur. Telur berwarna kuning kehijauan, berbentuk oval, sangat tipis dan transparan. Telur diletakkan berderet 3-4 baris sejajar pada permukaan daun bagian bawah. Ngangkat betina menghasilkan telur sebanyak 300-400 butir. Telur menetas 4-8 hari setelah diletakkan. Kemudian larva. Larva memiliki panjang 36 mm dan lebar 14,5 mm. Warna hijau kekuningan dengan duri-duri kokoh di bagian punggungnya dan bercak bersambung sepanjang punggungnya. Stadia larva 49-50 hari dengan 7-8 instar. Kemudian pupa. Pupa berada di dalam kokon yang terbuat dari campuran air liur ulat dan tanah, berbentuk bulat telur dan berwarna coklat gelap. Terdapat di bagian tanah yang relatif gembur di sekitar piringan atau pangkal batang kelapa sawit. Stadia pupa 39,7 hari. Yang terakhir imago. Lebar rentang sayap serangga dewasa atau ngengat jantan dan betina masing-masing 41 mm dan 51 mm. Sayap depannya berwarna coklat kemerahan dengan garis transparan dan bintik-bintik gelap, sedangkan sayap belakang berwarna coklat muda. Selanjutnya gejala serangan. Yang pertama, cara menyerang. Ulat yang baru menetas biasanya bergerombol di sekitar tempat peletakan telur dan mengkikis daging daun, yaitu permukaan bawah daun kelapa sawit serta meninggalkan epidermis daun bagian atas. Daun yang terserang berat akan kering dan mati seperti bekas terbakar. Ulat yang tertiga biasanya memakan semua helaian daun dan meninggalkan giginya saja dan sering disebut gejala melidi. Apabila serangan yang terjadi sangat berat, maka akan menimbulkan tanda tidak dapat menghasilkan tandan selama 2-3 tahun. Kemudian gejala serangan. Gejala serangan yang terlihat pada bagian daun kelapa sawit yang diamati seperti terbakar, layan daun berlubang memanjang, layan daun terkikis mulai dari bagian bawah daun hingga menyisakan tulang daun atau lininya saja dan pada umumnya adalah daun kelapa sawit yang sudah tua. Kemudian keparahan serangan. Keparahan ringan, bila terdapat di bawah 5 ekor ulat api per pelepah. Sedang bila terdapat 5-10 ekor ulat api per pelepah. Berat bila terdapat lebih 10 ekor ulat api per pelepah. Selanjutnya pengendalian. Yang pertama yaitu pengendalian secara manual dengan cara pengutipan larva. Dalam pengutipan larva harus mengikuti persyaratan seperti hanya larva sehat yang dikutip dari pelepah daun. Larva hasil pengutipan harus dimatikan. Semua larva yang menunjukkan gejala tidak sehat seperti terparasit, dimakan predator atau terserang penyakit dibiarkan dan tidak dikutip. Yang kedua yaitu pengendalian secara mekanis. Pengendalian mekanis dapat dilakukan dengan cara handpacking larva. Stadia larva berukuran sedang sampai besar untuk tanaman di bawah 5 tahun. Handpacking pupa saat stadia pupa untuk semua umur tanaman. Pengendalian secara mekanis juga dapat dilakukan dengan melakukan pemerangkapan imago pada saat stadia imago dengan perangkap cahaya lampu menggunakan lampu Petromax dan ember plastik yang diisi dengan air deterjen. Yang ketiga, pengendalian secara biologi. Pengendalian secara biologi dapat menggunakan parasitoid yaitu Forcasia Toranicea Celonica, predator yaitu Sicanus dichotomus, serta penanaman beberapa jenis tumbuhan seperti Thunera subulata dan Cassiatora di sepanjang pinggir jalan utama di jalan koleksi. Penggunaan insektisida biologi seperti insektisida yang berbahan aktif bakteri Bacillus thuringiensis dan pengendalian hama dengan virus. Yang terakhir yaitu pengendalian secara kimiawi. Ulat api dapat dikendalikan dengan penyemprotan atau dengan injeksi batang menggunakan insektisida. Jenis insektisida yang biasa digunakan menggunakan bahan aktif deltametrin.
Yang kedua yaitu hama tanaman kelapa sawit, yaitu ulat kantong atau Mahasena corbeti. Ulat kantong atau Mahasena corbeti merupakan salah satu hama pada perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hama ini biasanya memakan bagian atas daun, sehingga bekas gigitannya mengering dan berlubang. Daun yang mengering akan digunakan sebagai bahan pembuat ulat kantong tersebut. Berikut klasifikasi ulat kantong: Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, Kelas Insecta, Ordo Lepidoptera, Famili Psychidae, Genus Mahasena, Spesies Mahasena corbeti. Siklus hidup yang pertama, telur menetas menjadi larva dalam kantong dan aktif untuk membuat kantong. Selanjutnya, ular berkepompong menjadi pupa di dalam kantong. Kemudian, ngengat jantan memiliki sayap, sedangkan ngengat betina tetap menjadi larva dan tetap berada di dalam kantong. Selanjutnya, ngengat betina tanpa bersayap bertelur dalam kantong 100-300 butir. Selanjutnya, biologi hama. Yang pertama, telur. Telur diletakkan dalam kantung betina dan menetas dalam waktu 18 hari. Telur berwarna kuning pucat yang mempunyai lapisan jorion yang halus. Telur akan berubah warna menjadi kecoklatan ketika akan menetas. Kemudian larva. Larva aktif membuat kantong dengan air liurnya. Panjang ulat betina antara 5 cm, sedangkan jantan 3 cm. Ruas dada ulat berwarna coklat kemerahan. Umur ulat berkisar antara 4 bulan. Ulat ini memakan daun, bunga, serta kulit tanaman dengan sangat rakus. Selanjutnya pupa. Ulat berkepompong dalam kantung dengan posisi berubah, yaitu kepalanya di belakang. Masa pupa sekitar 1 bulan. Pupa jantan berubah menjadi ngengat, sedangkan pupa betina tetap berbentuk seperti ulat. Kemudian imago. Imago ulat kantung berbentuk ngengat, tetapi hanya ulat jantan yang akan menjadi ngengat bersayap. Sedangkan ulat betina tetap menjadi ngengat tidak bersayap. Ulat betina dapat bertelur hingga 3.000 butir. Selanjutnya yaitu gejala serangan. Gejala serangan ulat kantung adalah daun tidak utuh lagi, rusak dan berlubang. Kerusakan helaian daun dimulai dari lapisan epidermisnya. Serangan parah, daun mengering dan tajuk bagian bawah berwarna abu-abu. Hanya daun muda yang berwarna hijau. Serangan hama dapat mengakibatkan penyusutan produksi hingga 40%. Selanjutnya keparahan serangan. Pada level serangan ringan, jumlah serangan ulat kantung pada TBM di bawah 5, pada TM di bawah 7. Pada level serangan sedang, jumlah serangan ulat kantung pada TBM 5-10, pada TM 7-9. Pada level serangan berat, jumlah serangan ulat kantung pada TM dan TBM di atas 10. Selanjutnya pengendalian. Yang pertama, pengendalian secara mekanis. Pengendalian mekanis ini biasanya bersifat manual, yaitu dengan cara pemangkasan pelepah yang terdapat banyak larva ulat, mengambil larva yang sedang menyerang dengan tangan secara langsung, menumpuk dan kemudian membakarnya. Yang kedua, pengendalian secara biologi. Pengendalian secara biologi yaitu menggunakan parasitoid, predator, dan Bacillus thuringiensis BT sebagai insektisida biologi. Contoh produk BT yaitu Dipel WP, Turex WP, Bactospen WP. Yang ketiga yaitu pengendalian secara kimiawi. Pengendalian secara kimiawi yaitu menggunakan insektisida sistemik, Acefat dan Dimehipo. Pengendaliannya dapat menggunakan injeksi batak, mist blower, dan foge. Yang ketiga itu hama tanaman kakao, yaitu penghisap buah kakao atau Helopeltis sp. Helopeltis merupakan salah satu hama pada tanaman kakao. Selain pada tanaman kakao, Helopeltis juga menyerang tanaman lainnya seperti teh, kina, kapuk, kayu manis, dan jambu mete. Daerah sebaran serangga ini meliputi Afrika, Ceylon, Malaya, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sabah, Papua Nugini, dan Filipina. Adapun klasifikasi dari Helopeltis yang pertama yaitu Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, Kelas Insecta, Ordo Hemiptera, Famili Miridae, Genus Helopeltis, Spesies Helopeltis sp. Selanjutnya itu biologi hama. Yang pertama yaitu telur. Telur Helopeltis lonjong berwarna putih diletakkan dalam jaringan tanaman yang lunak seperti pada tangkai buah, kulit buah, tangkai daun muda atau ranting muda dan buah muda. Ukuran panjang telur 1,8-2 mm. Keberadaan telur ditandai dengan munculnya dua helai seperti benang berwarna putih yang tidak sama panjangnya di permukaan jaringan tanaman. Stadia telur 6-7 hari. Yang kedua yaitu nimfa. Nimfa terdiri atas 5 instar dan stadium nimfa berkisar antara 10-11 hari. Instar pertama berwarna coklat bening yang kemudian berubah menjadi coklat. Untuk nimfa instar kedua, tubuh berwarna coklat muda, antara coklat tua, tonjolan toraks mulai terlihat. Nimfa instar ketiga tubuhnya berwarna coklat muda, antara coklat tua, tonjolan pada toraks terlihat jelas dan bakal sayap mulai terlihat. Nimfa instar keempat dan kelima ciri morfologinya sama. Yang ketiga yaitu imago. Imago aktif pada pagi hari dan sore hari. Imago jantan betina kawin pada umur 2 hari dan nisbah jantan dengan betina yang cenderung menghasilkan lebih banyak telur adalah 2:1 dan 1:2. Selanjutnya yaitu gejala serangan. Gejala buah kakao yang terserang Helopeltis ditandai dengan bercak-bercak berwarna coklat kehitaman.
Serangan pada buah muda menyebabkan layu pentil dan umumnya buah akan mengering kemudian rontok. Apabila pertumbuhan buah terus berlanjut, maka kulit buah akan mengeras dan retak-retak. Dan akhirnya terjadi perubahan bentuk buah yang dapat menghambat perkembangan biji di dalamnya. Kemudian tingkat kerusakan serangan helopeltis. Yang pertama, sehat, tidak ada bekas tusukan atau bercak helopeltis. Yang kedua, kategori ringan, bercak buah di bawah 25%. Yang ketiga, kategori sedang, bercak buah 25-50%. Dan yang keempat, kategori berat, yaitu bercak buah di atas 50%. Selanjutnya yaitu pengendalian. Yang pertama yaitu pengendalian secara mekanis. Pengendalian helopeltis secara mekanik dapat dilakukan dengan menangkap serangga menggunakan alat bantu berupa bambu yang diberi perekat atau getah pada ujungnya. Penyelubungan buah dengan kantong plastik dapat dilakukan pada buah yang berukuran 8-12 cm dan salah satu ujung lainnya dibiarkan terbuka. Buah yang diselubungi dengan kantong plastik akan terhindar dari serangan helopeltis. Yang kedua yaitu pengendalian secara biologi. Pengendalian secara biologi dilakukan dengan menggunakan musuh alami yang menyerang seperti predator, parasitoid, dan patogen serangga atau entomopatogen. Beberapa jenis predator yaitu Coccinella sp, semut hitam, dan semut merah. Pengendalian dengan memanfaatkan parasitoid telur helopeltis yaitu Erythenemus helopeltidis dan parasitoid nimfa Leiporon atau Euporus. Pengendalian hayati dengan memanfaatkan musuh alami golongan patogen yaitu Befaria bassiana dan Lesanicilium lesani. Yang terakhir yaitu pengendalian secara kimiawi. Pengendalian secara kimiawi dapat menggunakan insektisida sintetik yang berbahan aktif quinalphos tambah sipermetrin 0,625 liter per hektar, thiamethoxam 0,125 kg per hektar, dan lambda sihalotrin 0,5 liter per hektar dinyatakan efektif untuk mengendalikan hama helopeltis.